Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ahmad Fulko Ramdhani, NIM 22080006. Kali ini saya akan menjelaskan laporan praktikum survei dan pemetaan yang berjudul mengukur garis lurus di antara dua bangunan, yang memiliki dosen pengampu yaitu Bapak Riko Mayudi STMT. Kami melakukan praktikum ini secara berkelompok yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 13 September tahun 2022 yang berlokasi di antara kedua gedung elektro dan juga gedung mesin. Cuaca pada saat itu sangat cerah. Anggota kelompok kami beranggotakan Ahmad Fulko Ramdhani, Fadila Divawanda, Fikri Maulana Eldi, dan Riri Wahyuni. Tujuan dari praktikum kali ini adalah mahasiswa terampil dalam menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di ujung ke ujung. Mahasiswa terampil menempatkan titik-titik pada garis lurus di lapangan yang ada halangan di tengah. Landasan teori. Membuat garis lurus di lapangan adalah suatu kegiatan yang sangat penting. Hal ini akan sering ditemui pada saat pengukuran lahan yang akan ditambang. Garis lurus ini tidak dapat langsung diukur dikarenakan terhalang suatu bangunan. Maka dari itu dibuat garis-garis pembantu berupa gabungan titik sebagai pembantu dalam menentukan garis yang ditentukan dengan yalon. Dalam ilmu pengukuran tanah, ada beberapa macam pengukuran garis lurus. Salah satunya itu membuat garis lurus di antara dua bangunan. Untuk melakukan kegiatan ini, tentukan terlebih dahulu dua titik sembarang masing-masing beberapa berada di sudut bangunan. Adapun rumus untuk menentukan panjang AB adalah A3 sampai ke B, panjang A3 sampai ke B ditambah panjang A3 sampai ke B ditambah B3 sampai panjangnya ke B. Alat dan bahan. Yang pertama yaitu ada yalon, yang kedua pita ukur, yang ketiga pen ukur, yang keempat kompas, yang kelima alat tulis, yang keenam helm safety, yang ketujuh rompi safety. Lalu ada keselamatan kerja. Gunakan helm keselamatan untuk melindungi kepala, lalu gunakan rompi untuk identitas di lapangan. Ikuti langkah kerja dengan baik, pastikan jumlah alat yang dipinjam, hindari kehilangan alat. Langkah kerja. 1. Persiapan. Pertama, persiapkan alat dan bahan yang dibutuhkan. Kedua, pastikan alat dalam kondisi baik. Ketiga, pergi ke lokasi praktek. Kedua, menempatkan titik pada garis lurus di lapangan. Pertama, tancapkan yalon di titik P ke titik Q menuju arah utara yang berjarak sesuai di antara kedua bangunan. Seseorang memegang yalon dan ditancapkan di A dan membidik ke P, yang seorang lagi menancapkan yalon di B sesuai dengan instruksi dari A sampai yalon A, B, dan P segaris. Yang ketiga, B membidik ke Q, yalon A digeser sesuai instruksi dari B sehingga yalon B, A, dan Q segaris. Langkah 2 dan langkah 3 diulangi sampai yalon A, B, dan P segaris dan B, A, dan Q segaris. Lalu ini ada sketsanya, sketsa lokasi prakteknya. Lalu ada data praktikum, ya data praktikumnya, di mana panjang P sampai ke Q 10,3 meter, P ke A 9,5 meter, P ke B1 4,2 meter, P ke B2 4 meter, B3 ke A1 4 meter, B1 ke A1 4 meter, P ke B3 5 meter, B3 ke A2 4,8 meter, dan B3 ke Q sama dengan 5,5 meter. Lalu ada analisis dan pengolahan datanya. Di mana panjang P sampai ke Q yaitu sama dengan panjang P sampai ke B3 ditambah panjang B3 ke A2 ditambah Q
panjang Q ke A2, yaitu 5 ditambah 4,8 dan ditambah 0,5, dimana hasilnya 10,3 meter. Lalu kita juga bisa mengubah jarak sebenarnya menjadi jarak di peta. Pertama, P dan Q pada jarak sebenarnya itu adalah 10,3 meter menjadi 10,3 cm. P ke A 9,5 meter menjadi 9,5 cm. P ke B1 dari 4,2 meter menjadi 4,2 cm. P ke B2 4 meter menjadi 4 cm. B3 ke A1 4 meter menjadi 4 cm. B1 ke A1 4 meter menjadi 4 cm. P ke B3 5 meter menjadi 5 cm. B3 ke A2 4,8 meter menjadi 4,8 cm. B3 ke Q 5,5 meter menjadi 5,5 cm. Kira-kira seperti ini. Kesimpulan dan saran. Kesimpulannya adalah skala yang digunakan yaitu 1:100. Kedua, dapat menentukan garis lurus di antara dua bangunan. Ketiga, panjang P sampai ke Q 10,3 meter. 4. Menentukan garis lurus di antara dua bangunan harus menggunakan titik bantu lain. Saran. 1. Persiapkan segala alat praktikum agar lancar. 2. Ikuti langkah kerja. 3. Teliti dalam pengukuran. Lalu ini ada gambar kerjanya. Sekian, terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.